target penangkapan sendiri dari KPK di dalam Pak? Bukan masalah rawan tidak rawan, ya toh. Kita kalau boleh satu hari, tapi apakah kita Tuhan menentukan itu? Progresnya saat ini seperti apa? Yang jelas kita senantiasa berusaha mencari dan menemukan pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, siapapun dia. Info keberadaan Bermas itu sudah diketahui Pak? Ketika saya mengungkapkan di mana adanya dia, maka dia bisa menghilang. Kita penyidik kita nanti kalau kita bilang dia di titik sini, ya hilang. Penyidik kita pergi ke sana, hilang, sudah tidak ada. Jadi itu rahasia RHS. Optimis kapan bisa kena Bermas itu? Nah, itu saya bilang kita semua punya usaha. Tidak bisa menentukan, tetapi kita senantiasa berusaha menjalankan tugas dengan baik dan benar, tetap benar dan bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam artian kita akan senantiasa menjalankan tugas ini dan tegas menangkap yang bersangkutan. Bapak izin, Pak Hasto, saya izinkan. Pak Hasto akan melaporkan penyidik KPK ke Baris Krim terkait penyitaan dokumen Pak. Tanggapannya seperti apa? Apa-apa, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk melaporkan apapun, untuk menggugat apapun, kalau dia merasa kepentingannya dirugikan. Gitu. Tetapi apakah laporan itu diterima atau tidak, itu tergantung. Pertanyaannya, apakah kita melakukan pemeriksaan itu tidak benar? Kami melakukan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara untuk menjalankan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang tentang KPK, di mana kami mempunyai tugas melakukan penyidikan, tuntutan dan eksekusi. Pada saat kami melakukan penyidikan, ada diberikan kewenangan oleh hukum acara untuk melakukan upaya paksa, antara lain melakukan penyitaan. Jangankan penyitaan, badan pun dihukum penjara. Termasuk penyitaan berkas partai boleh Pak dilakukan? Sepanjang yang namanya berkas adalah alat bukti berupa dokumen, dapat dikualifikasi sebagai alat bukti dokumen surat. Sehingga kalau penyidik memandang itu perlu, maka dia dapat melakukan apapun dia. Karena itu adalah dipandang sebagai dokumen surat. Dan dokumen surat itu adalah alat bukti menurut pasal 184 hukum acara pidana. Jadi apakah tidak boleh? Saudara bisa menjawab. Terkait acara ini bagaimana Pak? Apa sih tujuan dan kapan? Roadshow BAS ini adalah untuk melakukan rapat koordinasi peningkatan upaya pemberantasan korupsi bersama seluruh kepala daerah seluruh di Jawa Timur ini, ya. Dan salah satu target kita yang kita ingin sampaikan kepada pimpinan dan masyarakat di Jawa Timur dalam rangka menghadapi nantinya pemilihan kepala daerah dan pemilihan wali kota, gubernur, dan bupati serta yang lain-lain, kita berharapkan tidak ada serangan pajak yang dilakukan oleh mereka-mereka yang akan berkompetisi dalam sebagai gubernur, wakil gubernur, sebagai bupati, bupati, dan sebagai wali kota dan wakil wali kota. Dan masyarakat pun kita berharap untuk tidak menerima sesuatu apapun, karena ketika masyarakat menerima, tentunya kita harus sadar, ingat bahwa mereka mengeluarkan uang. Terus kalau mereka mengeluarkan uang, pasti mereka juga ingin kembalinya. Dan ketika dia kembali, dia mengambil lagi uangnya rakyat itu. Uang rakyat bukan itu APBN, uang rakyat bukan itu APBD. Dia ambil lagi, tapi tanpa disadari oleh masyarakat. Oleh karena itu, pilihlah pimpinan-pimpinan yang berintegritas, ya kan? Mempunyai integritas kepribadian yang tinggi, sehingga ketika masyarakat memilih, benar-benar dia jadi pimpinan yang membangun negerinya ini. Itulah Indonesia dalam keadaan darurat perang. Mungkin banyak yang nggak tahu bahwa tahun 1957 Presiden Republik Indonesia karena mengeluarkan suatu keputusan Presiden negara dalam keadaan darurat yang kemudian selanjutnya disebut negara dalam keadaan darurat perang. Nanti coba baca lagi kembali sejarah. Saking pentingnya memberantas korupsi ini sampai Presiden mengeluarkan negara dalam keadaan darurat perang di daratan dan di teritorial laut Republik Indonesia. Itu apa riwayatnya itu? Apa reasoningnya sehingga kemudian Bung Karno mengeluarkan satu keputusan Presiden
menyatakan negara dalam keadaan darurat perang yang kemudian disetujui oleh anggota DPR RI. Karena pada saat itu Bung Karno melihat bahwa pada saat negara diproklamirkan menjadi 17 Agustus 1945, yang kemudian pada satu hari setelah itu mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya bahwa negara Indonesia itu harus adil dan sejahtera. Jadi Presiden mengharapkan pembangunan Republik ini harus diisi. Ternyata banyak korupsi di negeri ini. Presiden Soekarno bingung apa yang kita cita-citakan bersama kok dipungkiri oleh para pegawai, oleh para pejabat di negeri ini. Kesimpulan beliau, saya harus menetapkan negara dalam keadaan darurat perang. Dan dengan alasan ketika negara dinyatakan dalam keadaan darurat perang, tidak ada satupun yang bisa menghalangi beliau untuk melakukan apapun demi bangsa dan negara. Salah satu yang beliau lakukan adalah membuat peraturan darurat tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itulah yang pertama kali dilakukan di negeri ini, yang kemudian berkelanjutan sampai lahirlah undang-undang tentang secara resmi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilanjutkan oleh Pak Soeharto. Lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 20 Darurat 20. Nah, disitulah kemudian mulai awal kita mempunyai undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Tetapi sampai dengan saat ini ternyata korupsi masih tetap berkelanjutan. Bukan menurun, tapi meningkat terus. Semakin diperbaiki tata kelola, semakin juga meningkat juga pemberantasan korupsi di negeri ini. Tidak yang pejabat. Di tahun 2023 ini, kalau sedikit saya berikan gambaran, kalau slide-nya masih ada, MCP tahun 2023 dibandingkan 2022, ini rata-rata turun. Yang dicapai hampir semuanya. Makanya tadi saya sampaikan, di Jawa Timur saya berikan contoh, trennya turun. Karena di mana pada saat itu ada beberapa memang keterlambatan verifikasi antara verifikator dengan upload yang disampaikan oleh teman-teman dari wilayah. Ya. Namun kita menyadari di tahun 2023 ini masih ada beberapa hambatan-hambatan yang secara teknis antara KPK dengan Kemendagri selalu verifikator, pemahaman terhadap materi upload ini juga masih sering dilakukan komunikasi di Kemendagri maupun di KPK. Ya. Namun kalau tadi Pak Arief menyampaikan, sebenarnya turunnya nggak terlalu cuma satu, tapi kalau Bapak lihat yang lainnya juga turunnya ada 7 poin, misal Bojonegoro dari 95 sampai 88. Okay. Tapi saya katakan ini bukan Jawa Timur saja. Tren nasional rata-rata turun. Kalau tidak salah rata-rata nasional dari 76, sekian jadi 75 atau 74. Satu. Kita berikan aplaus yang begitu luar biasa untuk komitmen kita semua memberantas korupsi di Indonesia. Terima kasih. Berkenan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang berjalan dan perkembangan dari DPRD Provinsi. Kita berikan aplaus yang begitu luar biasa. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Kembali kita iringi dengan aplaus yang begitu luar biasa. Dan selanjutnya kami persilakan Inspektur Provinsi Jawa Timur. Penandatanganan selanjutnya
Kami persilakan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur. Berikutnya kami persilakan Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur sekaligus PLH Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya mohon berkenan penjabat Gubernur Jawa Timur. Kita iringi dengan aplaus yang begitu luar biasa Bapak Ibu untuk komitmen seluruh keluarga besar dari pemerintah provinsi. Katakan tidak pada korupsi, luar biasa. Terima kasih, kita berikan aplaus Bapak Ibu yang begitu luar biasa. Berkenan pimpinan KPK Republik Indonesia yang mendapat kembali ke tempat